Halo, semangat pagi semuanya, sahabat Hermina. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Christiansen, dalam acara podcast Hermina pada kesempatan kali ini. Dan hari ini kita akan berbincang mengenai topik yang sebenarnya dinikmati ya, sebenarnya diresapi oleh para kaum hawa. Apalagi kalau bukan tentang jerawat, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut akne. Nah, selama pandemi COVID ini, kita kan harus pakai masker tuh ya, sahabat Hermina. Dan ternyata masker ini bisa berpotensi menimbulkan akne. Jadi topik kita hari ini adalah terkait dengan akne yang timbul pada saat kita pakai masker atau akibat kita pakai masker. Dan tentu untuk membicarakan topik tersebut kita harus berbincang dengan ahlinya. Maka sahabat Hermina, pagi ini saya akan ditemani oleh narasumber kita yang kece. Selamat pagi, dokter. Pagi, dokter Chris. Oke, ini dokter Putri. Betul ya, dok? Iya, betul. Oke, dokter Putri adalah dokter spesialis dermatovenerologi. Betul ya, dok ya? Betul. Sekarang spellingnya begitu ya? Iya. Bukan lagi spesialis kulit dan kelamin, bukan? Betul. Oke. Dok, topik kita hari ini adalah tentang akne mas. Betul gitu bilangnya, dok? Akne mas. Bisa. Max akne atau akne max? Akne mas atau mas akne, oke. Iya. Apapun itu adalah akne yang timbul karena masker. Karena penggunaan masker. Kok bisa, dok? Ya, karena kan memang sebenarnya insiden untuk max akne sendiri itu kan meningkat sekitar waktu pandemi ini ya. Oke. Jadi sekitar tahun 2020 sampai 2022, 23, oke, 23 udah mulai menurun ya. Oke. Nah, itu memang karena disebabkan oleh penggunaan masker. Sebenarnya untuk akne sendiri itu penyebabnya itu ada yang pertama karena adanya penumpukan jaringan mati, kulit mati di dalam kelenjar, kemudian ada peningkatan sebum, produksi sebumnya, lalu adanya aktivitas dari P. acne sendiri. Oke. Nah, selain itu juga ditambah adanya inflamasi sehingga menyebabkan timbulnya jerawat itu secara umum. Oke. Nah, untuk max acne sendiri, penggunaan akne ini, penggunaan masker sendiri itu dapat menimbulkan beberapa masalah di kulit. Kita tahu kalau kita menggunakan masker itu ada gesekan. Iya, dok, perih. Gatel gitu, nggak enak gitu. Gesekan, kemudian juga dia akan meningkatkan suhu di daerah sekitar, suhu dan kelembapan. Jadi ada beberapa teori kalau misalnya kita menggunakan peningkatan suhu di daerah lokal sekitar 1 derajat itu bisa meningkatkan 10% dari produksi kelenjar sebum. Maka jadi kalau di daerah situ lebih hangat 1 derajat, bisa meningkatkan maka produksi sebumnya, minyaknya itu meningkat, maka risiko timbul akne menjadi lebih besar. Ya, kemudian yang kedua adalah kelembapannya, karena kan kita kan tertutup ya. Oh ya, basah, keringetan. Dari kita keringetan, kemudian dari kita bicara, dan itu kan tertampung di dalam masker kita. Dalam lokasi. Nah, itu akan meningkatkan kelembapan sehingga mempengaruhi barrier kulitnya. Jadi dia mudah terjadi kerusakan pada barrier kulit. Kemudian kedua adalah aktivitas dari P. acne-nya sendiri. Sebenarnya di kulit kita itu normal ada Mycobacterium yang normal seperti Staphylococcus epidermidis. Kemudian ada juga P. acne itu. P. acne itu adalah, sebenarnya itu P. acne itu nama kuman ya, dok? Iya. Oke. Atau sekarang kita kenal dengan C. acne, Cutibacterium acne. Oke, berarti sahabat Hermina gini, jadi kulit kita itu punya kuman yang tinggalnya memang di kulit. Itu kita sebut flora normal, betul ya, dok? Flora normal. Nah, flora normal itu memang sudah didesain untuk tinggal di sana di kulit. Cuma pada keadaan tertentu flora normal ini berulah gitu ya, dok ya? Iya, dia akan meningkatkan infeksi dan inflamasi pada bagian kulit kita. Oke, jadi penyebabnya berarti 2. Suhu yang bikin dia makin hangat sehingga kelenjar sebum atau minyaknya produksinya meningkat, dan aktivitas flora normal yang meningkat di daerah yang ditutupi oleh masker. Iya. Sama yang tentu faktor gesekan dari penggunaan masker, ataupun misalnya dia yang tidak cocok dengan jenis dari maskernya sendiri. Tipe masker mempengaruhi ya, dok? Tipe masker mempengaruhi. Berarti makin mahal biasanya makin nyaman. Beda-beda. Ada orang yang pakai yang biasa aja dia udah cocok. Oke, baiklah. Dok, berarti untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka yang kita harus lakukan apa, dok? Kalau kita mau menyelesaikan, tentunya yang pertama adalah kita harus rutin melakukan perawatan
wajah kita seperti kita Oke. cuci harus 2 kali sehari. Kemudian tidak boleh menyentuh tangan kita tidak boleh sentuhkan ke wajah. Oke. Jika kita dalam keadaan kotor ya. Terus yang kedua, karena ini disebabkan oleh penggunaan masker, tentunya kita pilih masker yang cocok untuk wajah kita. Dan karena masker ini menyebabkan peningkatan suhu dan peningkatan kelembapan pada daerah masker, maka kita harus lakukan, jadi jangan dipakai terus-menerus, misalnya dari pagi sampai sore. Jadi setidaknya paling lama 4 jam itu sudah harus kita buka selama 15 menit. Atau biasanya beberapa penelitian mengatakan 2 jam itu harus dibuka, direhatkan dulu, selama 15 menit baru pakai lagi. Oh, sederhana ya. Iya, Jadi sebenarnya kita tinggal menjaga sirkulasi wajah tetap baik. Yang kedua jangan kotor, udah gitu. Iya betul. Hygiene-nya harus, maskernya juga harus diperhatikan. Jika memang kotor ya harus kita ganti. Oke, baik. Jadi karena tadi kan faktor risikonya adalah peningkatan pakai masker itu suhu wajahnya meningkat, maka kita harus turunkan lagi suhu wajahnya agar kelenjar sebumnya nggak produksi berlebihan. Betul, betul. Nah, kalau misalnya dia udah mulai berlebihan, kita harus mulai cuci wajah lagi. Jangan pegang-pegang. Kalau mau pegang-pegang cuci tangan dulu. Iya. Oke, sederhana sebenarnya sahabat Hermina. Kemudian sama pakai pelembab. Oh, pelembab dok. Iya, karena pelembab sunscreen itu penting untuk menjaga supaya kulit kita itu tidak terlalu berminyak ataupun tidak terlalu kering. Tidak terlalu berminyak atau terlalu kering. Oke, baik dok. Jadi 3 hal itu akan membantu kita untuk menjaga seharusnya akne mas kita berkurang ya dok? Iya. Tapi kalau misalnya ternyata sahabat Hermina sudah lakukan itu dan ternyata masih timbul, maka sepertinya itu sudah harus mendapatkan terapi langsung dari dokter spesialis kulit dan kelamin. Bukan begitu ya dok ya? Betul sekali. Biar kita nggak coba-coba produk ini, tahu-tahu malah hasilnya lebih bisa jadi belum tentu cocok gitu ya dok. Oke. Dok, dokter praktek di mana sekarang? Kalau praktek sekarang ini di Hermina Tangerang. Dari Senin sampai Sabtu. Untuk jamnya ada yang di pagi hari dan ada yang di sore hari. Oke, berarti waktu tinggal kami menyesuaikan aja ya dok ya, mau ketemu kapan ya. Oke, baik. Dokter, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Saya baru terbuka pemikirannya mengenai perawatan wajah, mengenai jerawat yang timbul karena masker, dan sahabat Hermina juga akan bisa terapkan itu di rumah. Meskipun kita sekarang sedang bahas tentang akne, tapi bukan berarti kita juga kendur terhadap proteksi diri kita ya, sahabat Hermina. COVID itu memang dianggap sekarang sudah endemi, tapi menggunakan masker juga tetap perlu ya dok ya. Bukan berarti kita lantas menganggap bahwa masker sudah tidak perlu, tidak. Kita tetap harus pakai masker, tapi sekarang agar wajah kita tetap baik ya dengan aturan yang tadi dokter Putri sudah sebutkan. Begitu ya dok? Ya betul dokter. Baik, dokter terima kasih banyak untuk sharingnya hari ini. Saya yakin pasti kita semua dapat manfaat yang besar dari cerita kita hari ini ya dok. Baik dokter. Baik, sahabat Hermina, kurang lebih begitu cerita kita hari ini. Kita akan ketemu lagi di podcast Hermina yang lain. Bye-bye. Bye-bye.